COVID ini, kita perlu suatu... Prof. Ikul, terima kasih atas menghantarkan acara ini. Yang kami hormati Bapak Kasatgas, Bapak Pejabat Eselon 1-2, pimpinan TNI Polri, saya akan mencoba untuk men-sharing tentang apa yang dimaksud dengan pelacakan kontak di dalam konteks nanti dilaksanakan posko desa. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sudah memasuki di PPKM Mikro. Dalam hal ini nanti akan ada 7 desa sebagai desa binaan untuk pelaksanaan pelacakan kontak yang nanti akan dilaksanakan secara kolaborasi dan kemudian multisektor. Untuk itu nanti kami akan menjelaskan satu persatu bahwa di dalam melaksanakan penanggulangan COVID ini tidak bisa hanya 3T saja tanpa 3M. Dan 3M tidak bisa dikerjakan sendiri tanpa 3T. Dan di tengah-tengah itu kita vaksinasi. Vaksinasi ini untuk meningkatkan imunitas, tapi tidak menghentikan rantai penularan dan menghentikan infeksi. Oleh karena itu, kendati pun vaksinasi berjalan, 3T harus jalan, 3T harus jalan. Dan ini harus dilaksanakan secara sinergis. Dan yang berikut, pelacakan kontak ini kunci utama dalam memutuskan rantai transmisi. Jadi pelacakan kontak itu untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola, dan kemudian dipantau selama 14 hari. Dan dalam melaksanakan pelacakan kontak ini, tidak boleh orang kesehatan saja yang bekerja. Dia harus melibatkan dukungan masyarakat, dan dia harus melibatkan dukungan logistik, dan kemudian harus didukung manajemen data pelacakan kontak. Komponen ini cukup penting sehingga pelacakan kontak itu bisa kita nilai. Dan kemudian hasil pelacakan kontak akan membagi 2 kategori. Individu yang sehat itu akan dikarantina, individu yang sakit itu akan diisolasi. Jadi ada yang positif tapi tidak sakit, ada yang positif tapi dia tidak bergejala. Ini makanya harus nanti ditentukan. Dalam hal ini nanti Puskesmas mempunyai kepentingan yang strategis dan taktis untuk melaksanakan siapa yang dikarantina, siapa yang diisolasi. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa Satgas COVID-19 nasional sudah melaksanakan pelacakan kontak sejak November. Jadi pelacakan kontak itu sudah dikerjakan dari sejak November di 10 provinsi dan sudah direkrut, sudah dilatih mulai dari supervisor dan kemudian juga mulai dari data manager sampai tracing. Seperti di Sumatera Utara, 694. Kemudian ada 10 supervisor yang sudah dilantik untuk tingkat pusat. Dan kemudian ada 4.384 kontak tracer sampai bulan Januari. Dan kemudian juga sudah ada hasil yang kita kerjakan. Dan berapa rasio yang kita peroleh melalui data dashboard yang ada pada saat ini. Demikian juga pada situasi pelacakan kontak, kita sudah mencapai berapa persen yang dilaksanakan baik sebelum tahun 2021 dan baik setelah Januari. Dan oleh karena itu ada 6.000-an sekarang kontak tracer yang sudah direkrut dan sudah dilatih melalui Satgas COVID-19 dan mereka ditempatkan untuk menguatkan Puskesmas dalam melaksanakan tim surveillance. Dari tenaga kontak tracer, jadi kalau kita lihat yang sudah dilatih oleh Satgas itu di pusat itu ada 6, Sumatera Utara itu 754, dan seluruhnya itu ada 6.038. Jadi ini adalah tenaga kontak tracer yang sudah dilatih dan sudah bekerja dan sudah melakukan analisa dan kajian mulai dari struktur bawah sampai ke tingkat provinsi. Hanya persoalannya adalah bahwa setiap kontak erat itu seharusnya bisa melacak yang konfirmasi untuk 1:30. Tapi kenyataan, satu yang konfirmasi hanya bisa dilacak 13 atau 14 orang. Demikian juga di daerah Jemberana, hanya sampai 7 orang. Pelacak kontak itu mencari satu konfirmasi, kontak eratnya cuma dapat 7. Di Deli Serdang yang cukup tinggi, si pelacak mencari yang konfirmasi dan kontak eratnya 13. Inilah yang harus kita perkuat dengan melalui PPKM tersebut, rasio kontak erat akan bisa lebih tinggi. Dan kemudian posko desa kita harapkan mendukung program 3M 3T. Dan kemudian program 3M 3T ini tentu ada indikatornya. Untuk 3T tentu mereka yang positif harus lebih 80% sudah harus diketahui klasternya.
dan 90% kasus yang confirm, kasus yang positif harus bisa diisolasi. Ini indikator-indikator yang harus dikerjakan tim pelacak kontak di tingkat desa. Oleh karena itu, kepala desa nanti sebagai komandan posko desa harus bisa nanti mengetahui apa indikator tim pelacak agar bisa dinilai keberhasilannya dan cakupannya. Dan kemudian kasus konfirmasi dan suspected ataupun bergejala diisolasi dan kontak erat di karantina. Dan posko desa bertugas untuk melakukan pengamanan dan pengawasan dan sekaligus juga patroli perimeter, melaksanakan checkpoint. Dan kemudian ini juga harus bisa dilakukan sehingga ada kepatuhan di dalam melaksanakan isolasi ataupun karantina. Dan posko desa juga mendukung SDM dan logistik. Jadi SDM ini ada Karang Taruna, ada Babinsa, ada Babin Kaptibnas untuk bisa bersama-sama mendukung supaya ada isolasi. Isolasinya seperti tadi sudah disampaikan, ada zonasi hijau, kuning, merah, oranye, ini nanti harus didukung logistiknya. Dan kemudian juga ini sebagai latihan kita juga untuk mempersiapkan vaksinasi. Oleh karena itu, tim tracing yang di desa harus berbasis puskesmas. Jadi posko desa tidak boleh meninggalkan puskesmas. Puskesmas adalah landasannya. Dan rekrutmen tracing untuk identifikasi dan melacak kontak erat ini harus dilakukan dengan pelatihan. Ada buku sakunya. Demikian juga pelibatan kader, Babinsa, Babin Kaptibmas, Karang Taruna, pemerintah desa dalam pemantauan kontak erat harus bisa dilakukan secara bersama-sama. Karena setiap desa punya kearifan lokal, setiap desa punya bahasa sendiri, punya budaya sendiri. Dengan demikian, dengan bersama aparat desa, kita bisa menyiapkan tempat isolasi rumah yang terpusat ataupun melaksanakan zonasi sesuai aturan. Demikian juga posko desa mengatur juga bansos untuk orang keluarga yang diisolasi dan karantina. Isolasi dan karantina ini tidak boleh menyengsarakan. Isolasi karantina harus membuat dia bahagia dan sejahtera. Dan kemudian kontak tracing juga ada organisasinya. Kontak tracing itu ada yang di tingkat pusat dan kemudian ada yang di tingkat daerah. Jadi kontak tracing tersebut dia berjajar sampai mulai dari desa sampai ke tingkat provinsi. Ada yang bertindak sebagai supervisor, ada yang bertindak sebagai data manager, dan kemudian ada juga bertindak juga sebagai tenaga administrasi. Semua ini diatur alurnya supaya ada alur data. Tidak ada gunanya kita melakukan pelacakan kontak kalau datanya tidak disimpan melalui aplikasi Silacak dan kemudian dikirim ke NAR. Dengan demikian kita punya nanti data setingkat kabupaten, punya data tingkat provinsi, punya data di tingkat nasional. Inilah alur pelacakan kontak dari mulai desa sampai nanti ke pusat. Sejak pemberlakuan PPKM Mikro, tentu kita sudah banyak melakukan kajian dan analisa, dan dalam hal ini tentu ada beberapa hal yang harus kita tekankan di dalam peningkatan kapasitas posko desa. Posko desa itu adalah kolaborasi pentahelix. Jadi dia tidak semata-mata punya pemerintah, dilaksanakan oleh pemerintah, tapi juga harus melibatkan komponen masyarakat dan kemudian komponen swasta. Sehingga dengan demikian, rakyat yang diisolasi, rakyat yang masuk zonasi bukan dipenjarakan, tetapi dia disembuhkan. Dan dalam melaksanakan isolasi dan karantina tersebut, dia merasa sejahtera dan bahagia. Ini salah satu yang harus kita buat supaya ini bisa sukses. Dan dalam rangka strategi tracing dan testing, ada beberapa alur yang harus kita kerjakan, baik itu dari hasil laboratorium tes, dia positif, atau ada laporan warga, dia dinyatakan kontak erat, ataupun dari laporan lainnya. Dengan menggunakan alur ini, maka rakyat tersebut, rakyat yang kontak erat ataupun bergejala, dia tidak menjadi tersangka, tidak terjadi stigma. Ini harus kita hindari. Karena kalau stigmatisasi terjadi, maka rakyat tersebut akan menghindar dan bersembunyi. Untuk itu, kita harus bangun kesadaran bahwa mereka yang kontak erat, mereka melaporkan diri. Dengan melaporkan diri, mereka juga sudah menjadi pahlawan di tingkat desa tersebut. Dan kemudian kegiatan utama tadi telah disampaikan bahwa di sini ada pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung. Tentu ini ada petunjuknya. Dan kemudian ini sesuai dengan daftar pedoman. Tujuan kita adalah untuk memisahkan mereka yang sakit dan tujuan kita juga mereka yang kontak erat bisa kita isolasi dan kemudian bisa kita
pantau apakah dia menjadi sakit atau tidak. Kalau dia sakit, maka dia dikirim ke rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah kita kerjakan untuk PPKM skala mikro, kita akan membentuk satu desa binaan. Untuk itu kita ketahui ada 7 provinsi, ada nanti desa di daerah Kabupaten Tangerang, ya, Kelurahan Bojong Nangka, kemudian di Jakarta Barat di Kelurahan Krukut, di Kota Bekasi Kelurahan Pekayon, dan kemudian di Kabupaten Bantul di Wirokerten, dan kemudian Kabupaten Grobogan di Desa Plasoharjo, dan kemudian di Kabupaten Gresik, Kecamatan Gresik, Desa Kebungson, dan demikian juga di Denpasar. Ketujuh ini rencana menjadi 7 role model kita, bagaimana posko desa itu bisa dijalankan secara kolaborasi pentahelix, di mana pelacakan kontak dilaksanakan berbasiskan puskesmas. Mulai dari logistik, melalui koordinasi, melalui sistem pendataan, ini akan kita lihat. Ada tools-nya, ada indikatornya untuk melihat model mana yang terbaik. Ketujuh desa ini juga akan mengandalkan nanti kearifan lokal, karena setiap provinsi mempunyai kearifan lokal yang berbeda-beda. Dan kemudian ada tim pembina, tim asistens yang datang dari pusat, dari berbagai kelompok. Tim pusatnya ada dari BNPB, ada dari bidang kesehatan, perubahan perilaku, tim pakar, bidang komunikasi publik, dari Satgas Provinsi dan Satgas Kabupaten akan bersama-sama melihat ke-7 desa tersebut, apa yang terbaik, bagaimana solusinya, sehingga nanti penanggulangan pandemi ini bisa dilaksanakan ala Indonesia dengan mengangkat akar rumput Indonesia permasalahannya. Tentunya nanti akan ada pelaksanaan, rencananya 14-15 ini persiapan, 16-21 Februari turun ke lapangan, 22 Februari rakor evaluasi. Tentunya perlu dukungan logistik, dukungan moral dari seluruh pimpinan yang ada, sehingga tim ini bisa kita turunkan ke lapangan. Demikian Bapak Ibu sekalian, pelacakan kontak adalah kunci utama dalam memutuskan rantai penularan. Dan kemudian posko desa adalah kolaborasi pentahelix. Terima kasih. Terima kasih Dr. Alex Ginting atas penjelasannya tentang 3T di dalam pelaksanaan PPKM ini dan adanya 7 desa yang dipilih untuk menjadi exercise pertama, tapi tidak berarti bahwa desa-desa lain harus menunggu ini. Silahkan langsung memulainya. Untuk itu kita penyebaran COVID-19 di Sakal-Bening selalu melibatkan peran serta RT. RT merupakan satu kelembagaan desa yang paling bawah, yang selalu berhubungan dengan tetangga. Dalam semua aspek, RT merupakan salah satu tonggak keberhasilan baik sosial, budaya, pembangunan, apalagi di sektor penanganan pencegahan COVID-19. Maka sejak terbitnya khususnya di Kabupaten Magelang
terhitung tanggal 14 Maret 2020, maka yang dilakukan pemerintah Desa Kalibening adalah satu pembentukan Satgas COVID-19 yang di situ terdiri dari pemerintah desa, BPD, relawan, Babinsa, Babin Kamtipmas, Bidan Desa. Yang di situ banyak hal yang kita lakukan, baik penanganan atau pencegahan. Pencegahan dengan satu mengedukasi masyarakat sampai di tingkat dusun, sampai di tingkat RT. Yang kedua terkait dengan penanganan atau pengadaan barang yang di situ digunakan untuk pencegahan. Ada dispenser, ada desinfektan, ada APD, ada sprayer, yang semua itu dilakukan oleh Satgas COVID Desa yang langsung diberikan kepada ketua RT, ketua rumah tangga. Di situ aplikasinya RT mengumpulkan rukun rumah tangga yang penyebarannya dan edukasinya dilakukan oleh Bapak RT. Oleh sebab itu kami sadar sesadarnya bahwa ketua rumah tangga atau jogo tonggo yang berdekatan langsung dengan masyarakat, langsung kita adakan satu edukasi pemberdayaan, penanganan, pengadaan, pembinaan terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19. Ini terbukti ketika kami melakukan distribusi barang, baik hand sprayer, alat semprot, cuci tangan, wastafel, semua kami lakukan di tingkat RT. Karena dengan RT bisa kita ketahui jumlah warga ada berapa, yang belum mendapatkan berapa, bahkan yang belum bisa mematuhi protokol COVID ada berapa. Ini adalah fungsi RT yang bisa kita lihat, kita ketahui bahwa begitu besar peranan RT di tingkat keberhasilan penanganan pencegahan COVID. Dan ini alhamdulillah satu gebrakan inovasi besar. Ketika RT diperdayakan, dikuatkan kelembagaan, bahkan peran fungsi RT di desa bagi pemerintah desa Kalibening selalu kita tingkatkan. Termasuk dalam penganggaran kegiatan PPKM Mikro ini, Desa Kalibening menganggarkan untuk kegiatan itu. Bisa dilihat kami sudah masukkan semua kegiatan yang ada di kegiatan virtual ini. Barangkali ini sebagai mukadimah saya bahwa begitu besar peranan RT terhadap keberhasilan pencegahan penyebaran COVID, baik di awal, di pertengahan, apalagi yang kita harapkan di akhir ini nanti akan menunjukkan signifikan. Kita ketahui masyarakat akan menuju kepada titik rendah terkait dengan pencegahan COVID. Karena di RT lah ada data, di RT lah bisa ketahui masyarakat yang terkonfirmasi, di RT lah tempat membantu bagi warga yang mau isolasi maupun dengan perlengkapannya. Barangkali ini sebagai mukadimah saya, semua sudah kita lakukan, dan termasuk juga penanganan dampak COVID dalam rangka pemulihan ekonomi. Pemerintah Desa Kalibening mengadakan penanaman budidaya tanaman paya yang semua sektor leadingnya adalah
di RT, baik pendataan, penganggaran, jumlah yang menanam maupun distribusi pepaya kepada warga. Di samping itu juga Kali Bening merupakan satu juara di Istana Kabupaten Magelang tingkat 2. Juga ada kegiatan sibat, yaitu adalah sistem sibat yang diadakan oleh PMI untuk Kali Bening, karena dianggap Kali Bening dalam hal ini dalam penanganan pencegahan COVID menunjukkan baik bisa dilihat dari data, fakta, dan kegiatan real di Kali Bening. Barangkali ini Bapak, maaf karena situasi hujan dan kami berharap ini belum bisa memuaskan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa dari Kali Bening, Bapak Usman Maulana ya, di Jawa Tengah, di Magelang. Dan ini adalah contoh untuk Bapak Ibu sekalian yang ikut di sore hari ini, contoh bagaimana desa yang sudah menerapkan Jogotongo, terutama untuk letusan Gunung Merapi, dan tentunya di daerah Magelang dan DIY tentunya banyak yang seperti ini. Moga-moga sistem infrastruktur ini bisa dipakai untuk COVID. Dan tentunya Bapak Kepala Desa juga berkoordinasi dengan Bapak Camat di lokasinya untuk bisa koordinasinya langsung bisa ke atas untuk ke Bupati dan lanjut ke pemerintah pusat, gubernur dan pemerintah pusat. Selanjutnya kami minta kepada Kepala Desa Trirenggo dari Kecamatan Bantul, Bapak Kepala Desa. Desa Trirenggo sudah ada dari Bandung. Sepertinya belum siap ya. Oke. Kalau begitu kita lanjut dulu kepada Camat Bumi Aji dari Batu Malang. Apakah sudah siap, Pak Camat? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, pimpinan, baik di tingkatan kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Kami dari Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur melaporkan bersama dengan tim Satgas tingkat kecamatan, ada Pak Kepala Puskesmas, Pak Kapolsek Bumi Aji, dan Ramil Bumi Aji. Ini kami melaporkan bahwa apa yang sudah kami lakukan ini, kami lakukan bersama-sama dengan Satgas tingkat desa, berdasarkan petunjuk dan arahan dari Satgas tingkat Kota Batu. Kami melaporkan bahwa Kecamatan Bumi Aji ini terdiri dari 9 desa, yaitu Desa Sumber Berantas, memiliki 3 dusun, 6 RW, dan 34 RT, Desa Tulung Rejo, 5 dusun, 17 RW, 80 RT, Desa Sumber Gondo, 2 dusun, 3 RW, 17 RT, Desa Punten, 4 dusun, 8 RW, 35 RT, Desa Gunung Sari, 5 dusun, 10 RW, 63 RT, Desa Bulukerto, 4 dusun, 4 RW, 26 RT, Desa Bumi Aji, 4 dusun, 12 RW, 39 RT, Desa Pandanrejo, 4 dusun, 11 RW, 58 RT, Desa Giripurno, 6 dusun, 12 RW, 78 RT. Total ada 37 dusun dengan 83 RW, 430 RT. Dengan luas wilayah Kecamatan Bumi Aji 12.798,42 hektar. Jumlah penduduk sampai dengan bulan ini, bulan Februari, 63.813 jiwa.
dasar pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan coronavirus disease 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019. 2. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188-9/KPTS/013/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan coronavirus disease 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019 di Provinsi Jawa Timur. Ketiga, Surat Edaran Wali Kota Batu nomor 440-421.031/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan coronavirus disease 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019 di Kota Batu. Langkah-langkah penanganan COVID-19 yang telah dilaksanakan di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 1. Rapat koordinasi tingkat kecamatan tentang sosialisasi COVID-19 dengan desa dan lintas sektoral, yaitu baik dari Polsek, Koramil, Kepala Puskesmas, dan KUA. Kedua, membentuk Satgas COVID-19 tingkat kecamatan dan tingkat desa. Ketiga, membentuk posko tingkat kecamatan dan desa. Yang keempat, sosialisasi tentang protokol kesehatan dan pelaksanaan PPKM kepada guru, kader-kader kesehatan yang ada di desa, dan jejaring kesehatan. Yang keempat, sosialisasi penanganan COVID dan pelaksanaan PPKM kepada Saka Bakti Usada, komunitas informasi masyarakat. Yang berikutnya, penerapan 3T, tracking, tracing, dan treatment yang dilakukan oleh Satgas tingkat kecamatan beserta Satgas di tingkat desa. Yang ketujuh, pembatasan kegiatan izin kegiatan kelompok baik sosial budaya yang dilaksanakan di wilayah kami. Yang kedelapan, screening kelompok berisiko berkala yaitu rapid test. Yang ke-9, terbentuknya shelter desa. Yang ke-10, pelatihan pemulasaraan jenazah dan pemakaman jenazah protokol kesehatan. Yang ke-11, sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, dalam hal ini untuk media elektronik yaitu TV desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Yang ke-12, pertemuan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk optimalisasi PPKM Mikro dan optimalisasi Kampung Tangguh Semeru. Kami laporkan, syukur alhamdulillah pada hari Sabtu kemarin, Bapak Kapolsek dan Satgas Kecamatan Bumiaji menerima penghargaan Kampung Tangguh Semeru terbaik se-Jawa Timur. Yang ke-13, supervisi posko desa yang dilaksanakan oleh Satgas Kecamatan. Yang berikutnya, penetapan wilayah penerapan PPKM Mikro dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT. Dan alhamdulillah di wilayah kami terdapat 4 RT di 2 desa dan sudah melaksanakan sesuai dengan arahan dari Satgas tingkat kota. Yang berikutnya, melakukan koordinasi antar seluruh unsur yang ada di desa, mulai kepala desa, kelembagaan yang ada di desa, Babinsa dan Babinkamtib, Satpol PP, KUA, tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh muda, serta pendamping desa. Yang ke-16, koordinasi dengan Satgas tingkat kota,
untuk minta petunjuk dan arahan terkait dengan setiap kejadian yang ada di wilayah kami. Nah, tindak lanjut, kami melaksanakan rapat koordinasi bersama Satgas tingkat kecamatan. Yang 17, memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan posko tingkat desa melalui aktivitas dengan sumber dana desa. Yang ke-18, di tempat kerja atau perkantoran sebesar 50% dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang lebih ketat. Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 21.00. Yang ke-20, menghentikan sementara kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya telah menimbulkan kerumunan. Yang 21 yang selalu kami laksanakan beserta Satgas tingkat kota di bidang penindakan, Polres Kota Batu dan Kodim 0818, yaitu melaksanakan patroli dan sosialisasi bersama Satgas Kecamatan. Selain hal tersebut, kami melaksanakan aksi simpatik dengan memberikan masker bagi warga yang tertangkap tidak memakai masker. Berikutnya, pembentukan kampung tangguh bagi 9 desa yang ada di wilayah kami. 23, pembagian brosur dan masker sebagai upaya preventif untuk penyebaran virus corona. Terakhir, monitoring dan evaluasi di masing-masing desa yang dilaksanakan oleh Satgas Kecamatan. Data jumlah kasus COVID-19 di Kecamatan Bumiaji sebelum dilaksanakan PPKM dan akan dilaksanakan PPKM berskala mikro. Sesuai data, pada tanggal 8 Januari 2021, jumlah kasus yang dirawat 8, sembuh 166, meninggal 24. Pada tanggal 9 Februari 2021, yang dirawat 5, yang sembuh 191, dan yang meninggal 25. Berikutnya, dalam pelaksanaan PPKM ini, grafik dari kasus Kecamatan Bumiaji sudah menunjukkan penurunan yang signifikan, yaitu dari data tabel warna biru tersebut sudah menunjukkan grafik yang menurun. Next. Nah, berikut zonasi bagi PPKM Mikro di Kecamatan Bumiaji. Yang zona kuning ini ada 2 desa, yaitu Desa Bulukerto dengan jumlah 2 pasien di RT 1 dan RT 2 di RW 4. Yang kedua di Desa Tulungrejo di RT 4 dan 5 di RW 3 dan RW 8. Next, faktor pendukung keberhasilan yaitu koordinasi dan pelaksanaan sosialisasi PPKM, edukasi pelaksanaan protokol kesehatan, serta patroli di wilayah Kecamatan Bumiaji bersama Satgas Kota Batu, tim Polres Batu, dan tim Kodim 0818, Babinsa dan Babin Kamtimas. Yang kedua, efektif dan efisiennya optimalisasi PPKM dan manfaat kampung tangguh Semeru yang tidak lepas dari peran lintas sektor baik TNI, Polri, Satgas Desa dalam peningkatan dan pengetatan kegiatan 3T dan pemakaman secara protokol kesehatan. Yang berikutnya ketiga, penduduk Kecamatan Bumiaji bersifat homogen dengan mata pencaharian 80% sebagai petani, sehingga mobilisasi penduduk di wilayah Bumiaji sebagian besar karena bermata pencaharian sebagai petani, sehingga mereka lebih banyak ke ladang, tidak ke luar kota.
Yang keempat, peran aktif Satgas Kecamatan, Satgas Desa, kelompok masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Hal ini bisa berhasil dikarenakan yang kami laksanakan di tingkat kecamatan atas saran dari Satgas tingkat kota, bahwa pendekatan dan pelaksanaan PPKM ini dilaksanakan dengan secara humanis. Yang kelima, penyebaran bersifat eksternal dan klaster dari luar wilayah kami. Berhubungan dengan poin ketiga. Yang keenam, pentingnya kesadaran dari masyarakat tentang kesehatan pribadi, keluarga, dan lingkungan. Next, upaya preventif penyebaran dalam pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Batu adalah dengan memberikan edukasi dan publikasi kepada masyarakat bahwa di wilayah Bumiaji walaupun zona hijau tetap melaksanakan PPKM berskala mikro. Mungkin itu. Next. Mungkin sesuai dengan surat edaran Wali Kota Batu, seperti sudah kami sampaikan bahwa apa-apa yang sudah kami laksanakan ini tidak lepas dari saran dan petunjuk serta arahan dari Satgas Kota Batu, Polres Kota Batu, Kodim 0818, serta kekompakan kami dari Satgas Kecamatan Bumiaji beserta Satgas Desa di 9 desa di wilayah Kecamatan Bumiaji, serta paling penting kesadaran dan keinginan warga untuk bebas dari virus COVID-19. Matur nuwun, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Camat Bumiaji, Aditya Prasetyo, beserta Bidkam Kapolsek, Kepala Puskesmas, dan Ramil yang telah hadir dengan mengendalikan desa 3 RW 130 RT 24 langkahnya dan menunjukkan bahwa sudah operasional nih PPKM level kecamatan bahkan yang mikro. Kami titip kepada seluruh wilayah di Kecamatan Bumiaji, semoga bisa mengendalikan kasusnya dengan baik dan menjadi contoh juga buat camat-camat yang lainnya yang hadir di dalam video conference ini. Selanjutnya saya minta kepada Kepala Desa dari Trirenggo, Ibu Erna, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY. Silakan Bu Erna. Terima kasih Bapak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, di sini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ernawati, saya Lurah Kalurahan Trirenggo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini kami sudah menerapkan tentang PPKM Kalurahan Trirenggo. Next. Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level mikro atau yang sering kita sebut dengan PPKM di Kelurahan Trirenggo untuk menciptakan keadaan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Kelurahan Trirenggo ini sudah secara konsisten dan secara terkendali, Bapak. Next. Itu tadi juga ada gambaran di mana foto yang sudah posko yang sudah siap tentang PPKM. Dalam PPKM ini kita juga ada kriteria dalam menentukan pelaksanaan PPKM di desa dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi. Yang pertama adalah zona hijau, di mana zona hijau itu adalah kriterianya tidak ada kasus COVID-19 di salah satu RT. Maka skenario yang dibuat oleh Kelurahan Trirenggo yaitu dengan pemantauan secara khusus, secara rutin dan berkala bersama dengan pihak puskesmas pastinya. Yang kedua adalah zona kuning dengan kriteria jika terdapat 1 atau sampai 5 rumah tangga dengan kasus terkonfirmasi positif selama 7 hari, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat. Lalu
bersangkutan di isolasi mandiri dan pengawasan ketat oleh puskesmas dan pihak desa. Next. Zona oranye di mana terpapar satu RT selama 7 hari. Skenario yang akan kami lakukan adalah pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat dari puskesmas dan pihak desa. Dalam pelaksanaannya, kami berkoordinasi dengan puskesmas, Babinsa, dan Babin Kamtibmas. Selanjutnya, zona merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari juga, maka skenario yang kami lakukan adalah menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat, melakukan isolasi mandiri. Yang kedua, membatasi keluar masuk wilayah RT setempat, maksimal keluar masuk kurang dari jam 8 malam. Selanjutnya, kami meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang akan menimbulkan kerumunan dan berpotensi untuk menimbulkan penularan baru atau klaster baru di masyarakat itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, kami bekerja sama dengan RT dan Dukuh, melaporkan semua yang ada di masing-masing pedukuhan kepada puskesmas. Karena peran RT dan Dukuh sangat penting karena ujung tombak dari semuanya itu bagi kelurahan adalah RT dan Dukuh. Next. Dalam pelaksanaan posko PPKM ini ada 4 tim. Yang pertama adalah tim pencegahan, kedua adalah tim penanganan, ketiga tim pembinaan, keempat adalah pendukung. Posko desa sendiri dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari sebagai ketua yaitu Lurah Tirenggo, sebagai wakil ketua adalah ketua BPD, wakil ketua. Dalam pelaksanaan peran dan tugas tim posko desa bermitra dengan yang sering kita kenal Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau lebih dekat dengan sebutan Babin Kamtibmas, Bintara Pembina Desa atau lebih kita kenal dengan Babinsa. Selain itu, pihak Kelurahan Tirenggo juga melibatkan relawan-relawan, pendamping desa, dan juga mitra desa lainnya. Posko desa secara teknis apa yang sudah Kelurahan Tirenggo kerjakan? Yang pertama, kami Kelurahan Tirenggo menyampaikan edukasi kepada masyarakat tentang COVID itu seperti apa. Yang kedua, pendataan mobilitas masyarakat keluar masuk desa. Harapannya ketika ada warga baru yang masuk itu tidak menimbulkan klaster baru bagi masyarakat. Yang ketiga, mendeteksi penduduk di desa yang baru saja melakukan perjalanan dari wilayah luar daerah. Yang keempat, kami memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan COVID-19. Kami juga membagikan masker ketika kami berpapasan dengan warga yang tidak menggunakan masker. Selain itu, kami juga mengedukasi seperti apa COVID itu. Tim pencegahan yaitu tugasnya melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek. Kenapa kami lebih memfokuskan ke orang yang lanjut usia? Di sini karena ketika orang yang sudah terjangkit COVID akan rentan ketika orang yang lanjut usia. Selain itu kami juga memfokuskan kepada masyarakat yang keluar masuk di Kelurahan Tirenggo. Yang kedua, kami melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan, yaitu kami selalu mengedukasi, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, melakukan sterilisasi fasilitas umum. Yang ketiga, kami menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, dan yang lainnya. Di sini ada beberapa contoh gambar di beberapa titik kami menyediakan tempat cuci tangan. Selain itu juga di wilayah-wilayah tertentu di perkantoran kami juga ruangan-ruangan tertentu kami menyediakan hand sanitizer. Tim penanganan posko desa PPKM kami dari Kelurahan Tirenggo berkoordinasi dengan puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau. Tim penanganan posko desa ini terdiri dari RT, Dukuh, dokter, bidan, perawat, kader kesehatan. Tugasnya menyiapkan lokasi isolasi bagi warga desa yang terkonfirmasi COVID-19. Selain itu juga melakukan penelusuran atau pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19. Selain itu juga kami dari pihak Kelurahan Tirenggo juga mendistribusikan kebutuhan logistik
bagi para pelaku isolasi mandiri. Selain itu, kami juga melakukan pendataan yang update setiap harinya. Setiap sore kami update apakah di Kelurahan Trirenggo ini mengalami kenaikan atau penurunan. Ini adalah contoh shelter yang ada. Ini adalah contoh shelter yang ada di Kelurahan Trirenggo. Ini kami siapkan. Di sini juga kami siapkan tempat tidur, juga rak pakaian. Selain itu juga kami menyiapkan peralatan mandi pribadi. Jadi ketika pasien yang terpapar itu sudah siap masuk. Tetapi harapan kami semoga tidak ada yang masuk karena ini hanya salah satu kesiapan Kelurahan Trirenggo. Tim pembinaan desa adalah tugasnya memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan kelurahan dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui peraturan desa. Yang kedua adalah pembinaan berkoordinasi dengan Babin Kamtibnas dan Babinsa, serta mitra desa lainnya yang sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, di foto ini kami melakukan edukasi di wilayah Pasar Lokar, di wilayah Trirenggo. Harapan kami walaupun warga berjualan dan membeli tetap menjaga jarak dan tetap mematuhi protokoler kesehatan yang sudah ada. Tim pendukung posko desa yaitu membuat sistem informasi kesehatan warga Kelurahan Trirenggo. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan logistik. Selain itu kami juga melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan COVID-19. Di foto ini adalah contoh salah satu ketika kami kemarin mengedukasi warga yang terpapar positif. Awalnya warga itu takut untuk dikarantina mandiri, tetapi setelah kami beri pemahaman dan seperti apa baiknya, alhamdulillah yang bersangkutan mau melakukan karantina mandiri. Dan ini yang menerima bantuan adalah suaminya. Harapan kami ketika kami memberikan bantuan sembako ini bisa sebagai pemenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selain dari pemerintah desa, tentang kebutuhan makanan juga sudah di-cover oleh pedukuhan masing-masing dan juga dari tingkat RT. Di sebelah kanan juga ada laporan harian tentang perkembangan kasus COVID di wilayah Trirenggo. Mungkin bisa dilihat di sebelah sini. Nah, ini adalah contoh pemberian bantuan bagi keluarga pelaku isolasi mandiri. Semua elemen kami libatkan, baik itu RT, Dukuh, dan elemen masyarakat, Karang Taruna juga. Bisa dipercepat, Bu Erna? Di sini bersama masyarakat kami melakukan penyemprotan dan ini dilakukan oleh Bapak-Bapak RT, Bapak Dukuh, dan seluruh elemen masyarakat di Kelurahan Trirenggo secara rutin. Nah, ini apresiasi yang luar biasa bagi saya. Terima kasih kepada Bapak-Bapak RT dan Bapak Dukuh karena luar biasa tanpa beliau pemutusan rantai ini sangat sulit. Nah, mungkin itu Bapak sedikit pemaparan dari Kelurahan Trirenggo. Banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lurah, Bu Erna yang telah memaparkan kondisi desanya dengan penanganan COVID dan seperti terlihat bahwa oleh semuanya bahwa Ibu sudah bisa menerjemahkan kebijakan nasional langsung dioperasionalkan di level Kelurahan Trirenggo. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kami minta kepada Bupati Trenggalek, Jawa Timur, untuk bisa menyampaikan dalam perspektif kabupaten dalam menjalankan PPKM Mikro. Waktunya 6 menit, silakan Pak Bupati. Ya, terima kasih Prof. Wiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Letnan Jenderal Doni Monardo beserta seluruh pejabat di BNPB Pusat dan juga seluruh hadirin mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Saya hanya ingin mengajak kalau dari Trenggalek kita belajar dari kegagalan dan mungkin keberhasilan Kabupaten Trenggalek. Kita dulu pernah sangat berhasil di masa-masa awal penyebaran COVID-19, kita dulu menyediakan ruang perawatan sekitar 20, itu tidak pernah terisi penuh mulai dari awal hingga saya kemudian cuti pilkada. Kemudian ada beberapa kebijakan SOP yang tidak dijalankan sehingga
Akhirnya ketika pulang terjadi ledakan yang luar biasa. Ketika kembali dari cuti pilkada, ada ledakan yang sangat luar biasa di Kabupaten Trenggalek. Ini data kami ketika 13 Agustus 2020. Jumlah penambahan kasus setiap hari itu hanya 1, mungkin maksimal 5. Kita waktu itu zonanya selalu rendah, tidak pernah kita ada di zona merah, itu tidak pernah. Baru pertama kali kita berada di zona merah. Ini posisi yang saat ini kita bahkan pernah mencatatkan sebagai daerah dengan kasus aktif tertinggi di Jawa Timur. Kasus aktif tertinggi di Jawa Timur dan akumulasi kasus positif sudah 2.602 dengan sekarang jumlah pasien aktif 298. Ini sudah cukup menurun dibandingkan ketika bulan Januari kita hampir 700 kasus aktif. Padahal ketika itu kapasitas ruang perawatan kita hanya sekitar 30 dan kapasitas asrama kita sekitar 100 ruang asrama. Sehingga kemudian banyak terjadi klaster keluarga, banyak terjadi klaster lingkungan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ternyata ada SOP yang sudah kita sepakati sebelumnya, itu kemudian tidak dilaksanakan. Bagaimana dulu Trenggalek bisa mengatasi kasus begitu sangat rendah penyebarannya, dan kenapa sekarang kemudian sangat tinggi atau bisa dikatakan cukup meledak. Ketika itu kita membagikan satu strategi operasi yang kita paparkan kepada seluruh masyarakat, kita videokan, kemudian masyarakat mengetahui, kita bagi resikonya, pertama resiko penyebaran penyakit, kemudian resiko dampak sosial ekonomi. Kita kemudian identifikasi bersama resiko penyebaran penyakit, waktu itu ada di perantau pemudik, karena waktu itu belum ada kasus pertama yang masuk di Kabupaten Trenggalek, belum ada transmisi lokal di masa-masa awal, sehingga kita menutup semua kabupaten, kemudian hanya membuka 3 daerah untuk di sekitar perbatasan untuk kemudian ditata semuanya, kemudian data itu diteruskan ke Satgas Desa. Dan ketika SOP-nya, ketika ada yang positif kita isolasi di asrama COVID yang kita sediakan, ketika mereka ada gejala atau gejala berat kemudian di rumah sakit, sedangkan daerah yang kemudian ada kontak erat itu kita karantina, terbatas, sangat kecil. Tapi waktu itu kita dengan Kapolres menyebutnya zona physical distancing. Jadi kalau dulu banyak zona physical distancing yang digerakkan oleh teman-teman TNI dan Polri, itu yang kita lakukan zona physical distancing ketika itu sebenarnya ya seperti PPKM Mikro ini, kita lakukan karantina wilayah terbatas, kemudian posisi logistik dan juga sampai pakan ternak kita sediakan waktu itu dari kabupaten. Nah, sehingga kemudian tidak ada klaster keluarga, tidak ada klaster lingkungan. Nah, ini yang kemudian lepas. Saya kaget ketika saya kembali, ternyata banyak yang sudah isolasi mandiri. Itu pun isolasi mandiri ternyata lingkungannya tidak dilakukan karantina. Sehingga kanan kirinya tetap bisa beraktivitas, kita hanya menjaga rumah-rumah mereka yang isolasi. Nah, di sini kemudian terjadi ledakan. Maka kemudian saat ini di saat pemerintah menggalakkan yang namanya PPKM Mikro, kita juga melaksanakan PPKM Mikro bahkan sebelum adanya keluar Inmendagri nomor 3 tahun 2021, kita sudah berwacana dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim ketika itu akan menggelar pembatasan sosial berskala mikro, karena kita melihat Pak Jokowi ketika itu memberikan arahan ingin menangani secara lebih mikro. Sebenarnya yang akan kita lakukan adalah mengulangi kesuksesan kita yang dahulu. Sehingga kemudian perintah saya adalah ketika itu belum ada zonasi, saya katakan kepada seluruh desa bahwa desa wajib mengkarantina wilayah secara terbatas. Kemudian karena anggaran waktu itu masih menunggu PMK, waktu itu dana desa masih menunggu PMK, kemudian refocusing ketika itu peraturan Kemenkyu-nya belum turun, kita kemudian membuka kembali rekening di Basnas. Kenapa saya arahkan ke Basnas? Karena Basnas ini independen, kemudian juga mereka diaudit setiap tahunnya oleh auditor independen, sehingga dana-dana bantuan itu kita arahkan ke Badan Amil Zakat Nasional yang kita gunakan untuk apa? Untuk mendukung segala upaya yang kita sebut sekarang PPKM Mikro. Tapi pada intinya adalah semua desa yang memiliki kasus positif kita minta untuk melaksanakan PPKM ini. Tidak peduli apakah satu rumahnya di satu RT berapa rumah dan segala macam. Pokoknya setiap kali ada kasus positif, karantina wilayah sekitarnya. Kita isolasi mereka yang positif, kita karantina wilayah yang sekitarnya. Sehingga kegiatan apapun tidak boleh di situ. Dan semua berapa kakak kepala desa kita minta hitung. Berapa kakak, berapa ternak.
Jumlah semua logistik untuk KK itu kita cukupi, jumlah logistik untuk ternak kita cukupi, kemudian kebutuhan vitamin dan lain sebagainya kita cukupi. Dan ketika ada kebutuhan, mereka kemudian mengkontak Satgas di RT RW setempat untuk kemudian diteruskan apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh desa-desa setempat. Akhirnya kita peroleh data seperti ini. Kalau kita lihat di bulan Januari jumlah kasus positif hingga mencapai 673, saat ini sudah turun ke 298. Dan ini pun sebenarnya saya perintahkan untuk dilakukan tracing yang masif, testing yang masif. Kita bisa lihat di kurva yang berwarna pink, ini ketika kita melaksanakan penambahan jumlah testing, ternyata di warna yang hijau muda ini, kemudian ada jumlah penurunan kasus positivity rate-nya ya dari testing yang cukup tinggi kemudian sudah mulai melandai. Nah, hal ini membuktikan bahwa ternyata setelah diberlakukan PPKM dan juga PPKM Mikro ini berdampak positif di Kabupaten Trenggalek, dan kami bahkan ingin memperpanjang ini dengan berbagai lintas sektor. Contoh hal yang paling juga membuat membuat gejolak atau tambahan positif sangat tinggi yaitu kegiatan hajatan. Kami berencana untuk membuat satgas khusus untuk hajatan, di mana yang di dalamnya ini paguyuban entertainment, paguyuban WO, kemudian rias manten dan lain sebagainya, di mana mereka harus memastikan untuk bisa menerapkan protokol kesehatan, dan bila mana kemudian ada hajatan yang tidak protokoler, mereka lah nanti yang akan kena sanksi sesuai dengan aturan operasi justisi yang kita sudah keluarkan perda dan juga perbubnya. Sehingga nanti kita akan evaluasi setelah pemberlakuan PPKM Mikro ini, zona-zona yang kemudian sudah zona hijau, itu kegiatan aktivitas sosialnya bisa kita buka, tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, selama ini ketika itu Satgas hanya di tingkat desa, tidak di sekup komunitas atau yang terlibat di dalam kegiatan operasional bisnis, maka yang ada desa berhadapan dengan rakyat, kabupaten berhadapan dengan rakyat. Nah, sekarang masyarakat yang terlibat di dalam aktivitas sosial ini juga kita libatkan untuk menjadi satgas. Jadi nanti ada satgas khusus hajatan. Saya berharap begitu kita sedang diskusikan sehingga nanti bisa mengkontrol. Karena apa? Karena ternyata setelah dianalisa ketika kita ada dulu istilah PSBB, kemudian PPKM, kemudian PPKM Mikro. Ketika memang diberi judul-judul seperti itu, masyarakat itu seketika disiplin. Tetapi ketika kemudian sudah tidak ada momentum-momentum seperti itu lagi, dianggapnya corona ini sudah hilang. Protokolnya kemudian dilonggarkan lagi. Nah, saya ingin memastikan, belajar dari kesalahan ini, memastikan sampai dengan jangka panjang yang nanti, kunci suksesnya adalah kita disiplin terhadap SOP, skenario pengendalian. Kemudian kedua, protokol kesehatan ini harus dipastikan terus dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, maka satgas-satgas yang lebih spesifik terhadap sektor-sektor tertentu ini juga akan kita bentuk di Kabupaten Trenggalek untuk terus mengawal dalam jangka panjang protokol kesehatan ini bisa diterapkan. Mungkin itu yang bisa kami share di Kabupaten Trenggalek, sehingga insya Allah di semua desa menerapkan PPKM dan mereka sudah terbiasa, karena dulu SOP yang dahulu mereka yang positif kita bawa ke asrama COVID, kita isolasi, kemudian lingkungan kontak eratnya kita tutup, jalannya kita tutup, tidak boleh ada yang masuk dan tidak boleh ada yang keluar, tetapi segala bentuk logistik baik untuk ternak maupun keluarganya dicukupi dari pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Dan ini dulu bisa efektif sehingga kemudian ini komunikasi kita tidak susah lagi kepada pemerintah desa untuk menerapkan PPKM Mikro sesuai dengan Inmendagri nomor 3 tahun 2021. Meskipun kami zonasi kita anggap merah semuanya, semua desa yang ada kasus positif kita anggap merah, kemudian baru kita evaluasi nanti 1 minggu, 2 minggu, sehingga zonasi-zonasi yang hijau kemudian baru boleh kita lakukan lagi kegiatan yang sifatnya sosial dan lain sebagainya, ini secara bertahap. Demikian mungkin Prof. Wiku yang bisa kami sampaikan dan seluruh peserta Zoom meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhammad Nur Arifin, Bupati Trenggalek. Kami titip kepada Bupati Trenggalek untuk seluruh wilayah yang ada di Trenggalek sampai dengan RT RW supaya betul-betul bisa menjalankan PPKM Mikro dengan efektif, dan tentunya kepemimpinan kolaboratif bersama
Kapolres dan Dandim menjadi penting di level kabupaten, begitu juga nanti di level kelurahan dan juga desa, sehingga semuanya juga bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, dengan demikian kita sudah bisa melihat bagaimana operasional di tingkat kabupaten kota sebagai pembelajaran untuk Bapak Bupati, Ibu Bupati maupun wali kota yang ikut di dalam acara ini. Itu adalah contohnya, begitu juga di kecamatan dan juga di desa atau di tingkat kelurahan. Semoga PPKM mikronya ini bisa berjalan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing seperti tadi dijelaskan. Misalnya ada Satgas Hajatan misalnya. Nah, itu adalah inovasi sesuai dengan kearifan lokal agar memang masyarakat bisa tetap disiplin. Untuk itu selanjutnya paparan yang terakhir adalah dari Sekjen UI. Apakah sudah hadir Sekjen? Pak Tanjungan?